Nah, kita kembali ke tadi. Kenapa di Az-Zumar itu takhtasimun, normal pertengkarannya? Kenapa di surat Yasin tadi yakhisimun, tidak normal pertengkarannya? Kenapa? Karena takhtasimun itu pertengkarannya di Az-Zumar tadi, itu pertengkaran di akhirat. Kalau di akhirat mereka bertengkar, ya tidak ada gunanya bertengkar di akhirat. Kenapa? Karena ada pengadilan yang seadil-adilnya. Maka orang di akhirat tidak terlalu serius bertengkar. Kenapa? Allah hakim. Ya, Allah tuh khairul hakimin. Allah tuh ahkamul hakimin. Jadi tidak ada gunanya kita bertengkar di akhirat. Di dunia, kenapa manusia serius bertengkar? Karena di dunia ini bertengkar, ya bisa menang kita kalau serius bertengkar. Walaupun kita sebenarnya salah. Tapi yang keras pertengkarannya, dia bisa memenangkan. Makanya orang di dunia tuh bertengkarnya serius. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yasin ayat 49 dan surat Az-Zumar ayat 31. Kita baca ayatnya. Yasin 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka semua ketika mereka sedang bertengkar. Artinya Yasin 49. Az-Zumar 31. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Tuhan akan bertengkar. Nah, jadi di ayat ini itu ada dua kata ya, yang maknanya, yang artinya bertengkar ya. Ada kata yakhisimun, ada kata takhtasimun. Nah, baik kata yakhisimun maupun kata takhtasimun itu sama-sama fi'il mudhari ya, atau present continuous bentuk mazid dua huruf dari kata ikhtasama. Jadi ikhtasama mudhari'nya yakhtasimu ya, ikhtasama yakhtasimu, timbangnya ifta'ala yafta'ilu. Dua-duanya sama, tetapi yakhtasimun itu bentuknya normal ya, yakhtasimun atau takhtasimun bentuknya normal, sementara yakhisimun itu bentuknya tidak wajar, tidak normal. Kenapa? Karena penggantian tak dengan sod itu tidak ada alasan. Ya, kenapa diganti ta dan sod? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan diganti ta dengan sod. Ya. Karena kalau ada pun kaidah tentang ibdal atau penggantian huruf dalam satu kata benda atau kata kerja, itu penggantian itu ada kaidah baku yang dekat makhrajnya. Misalnya begini ya, misalnya kata istafa, mustafa, itu aslinya ya safa lalu menjadi istafa, penambahannya dengan alif dan ta. Nah, karena ta ini dengan sod ini jauh makhrajnya, maka diganti dengan yang dekat, to, dan ta dekat juga dengan to, maka menjadi mustafa. Itu boleh, itu sifat, itu begitu keadaannya. Atau seperti saraha menjadi istaraha, yastarihu wahum yastarihun. Kenapa diganti? Karena sod dan ta itu jauh, maka digantilah dengan ta ya, dengan to, sehingga menjadi yastarih.
Tapi mengganti ta dan sod, itu tidak biasa. Tidak normal itu. Secara morfologi tidak benar. Ta diganti sod, tidak bisa. Ta diganti to bisa. Karena sifatnya dekat. Ta diganti dal, dekat. Makanya izdahama asalnya iztahama. Boleh. Karena dal, ta, to, dekat. Tapi ta diganti sod, itu tidak biasa. Maka kata yakhisimun di surat Yasin tadi, itu tidak biasa itu. Tidak wajar itu. Ya. Tapi takhtasimun di surat Az-Zumar, itu normal, biasa. Nah pertanyaannya, kenapa berbeda? Kenapa di surat Yasin itu yakhisimun? Tidak wajar, tidak normal. Kenapa di surat Az-Zumar tadi takhtasimun wajar? Kenapa? Karena ini takhtasimun itu pertengkarannya itu terjadi ya di akhirat. Kalau yakhisimun itu pertengkarannya terjadi di dunia. Di dunia ini itu menunjukkan makna manusia itu bertengkar di dunia ini sangat hebat. Karena makna yakhisimun itu menunjukkan makna mudha'af, makna tasdid ya syiddah. Karena memang begini ada kaidahnya. Jadi kalau kata itu diganti dengan huruf, ya huruf itu diganti dengan huruf yang menghasilkan tad'if dan tasdid, itu menunjukkan makna serius, makna sangat. Misalnya begini, coba baca nanti Al-Munafiqun ayat 10 ya. Al-Munafiqun ayat 10. Ketika manusia hendak dimatikan, dicabut nyawanya, maka manusia minta ditunda matinya supaya dia bisa bersedekah. Maka kata bersedekah itu diucapkan dalam bentuk yang tidak normal. Fa'as-saddaqa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa. Fa'as-saddaqa itu tidak biasa. Tidak biasa. Yang biasanya atasaddaqa. Itu biasa itu. Tasaddaqa ya tasaddaq, bersedekah. Tapi tanya diganti sad sehingga dua yang double, sad double, dalnya double, as-saddaq, untuk menunjukkan bahwa ini sedekah yang tidak biasa dan serius. Ketika manusia hendak mati, dia ingin bersedekah, dia ingin mengatakan, saya benar-benar serius ingin bersedekah. Bahkan saya bersedekah 2 kali lipat harta saya. Sebagaimana saya menjadikan as-saddaq 2 kali hurufnya yang berlipat, sad dan dal. Dan saya akan sungguh-sungguh bersedekah sebagaimana makna syiddah atau tasdid yang 2 kali pada kata as-saddaq. Ini makna kesungguhan, makna berlipat-lipat. Ya. Coba nanti di surah Al-Baqarah 269 ya. Al-Baqarah 269. Wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Wa ma yazzakkaru. Aslinya apa? Wa ma yatazakkaru. Tapi tanya diganti dengan zal. Sehingga tasdid double hurufnya. Yazakkar. Kenapa? Karena konteksnya orang-orang yang alim, orang-orang yang ulul albab, orang yang alim, yang ulul albab, yang memang hatinya jernih, ilmunya dalam. Mereka kalau mengambil pelajaran itu memang berlipat ganda. Mereka kalau belajar itu serius, sebagaimana seriusnya syiddah 2 di sini. Sebagaimana berlipat gandanya zal dan kaf di sini, yazakkar. Ini serius, berlipat ganda, sungguh-sungguh. Ya. Begitu juga kalau dibaca surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Di sini ada kata yadabbar. Aslinya apa? Yatadabbar. Tadabbara yatadabbaru. Tapi tanya diganti dal dan dobolkan untuk menunjukkan makna kesungguhan. Memang orang yang mentadaburi Al-Quran itu sungguh-sungguh hanyalah orang-orang yang berakal. Nah kita kembali ke tadi. Kenapa di Az-Zumar itu takhtasimun, normal pertengkarannya? Kenapa di surat Yasin tadi yakhisimun, tidak normal pertengkarannya? Kenapa? Karena takhtasimun itu pertengkarannya di Az-Zumar tadi, itu pertengkaran di akhirat. Kalau di akhirat mereka bertengkar, ya tidak ada gunanya bertengkar di akhirat. Kenapa? Karena ada pengadilan yang seadil-adilnya. Maka orang di akhirat tidak terlalu serius bertengkar. Kenapa? Allah hakim. Ya, Allah tuh khairul hakimin. Allah tuh ahkamul hakimin. Jadi tidak ada gunanya kita bertengkar di akhirat.
Di dunia, kenapa manusia serius bertengkar? Karena di dunia ini bertengkar, ya bisa menang kita kalau serius bertengkar. Walaupun kita sebenarnya salah. Tapi yang keras pertengkarannya, dia bisa memenangkan. Makanya orang di dunia itu bertengkarnya serius. Di akhirat orang bertengkarnya tidak serius. Kenapa? Guna bertengkar tidak ada juga di akhirat. Karena ada saksi tubuh kita, ada catatan amal, ada rekamannya, kitabun markum, catatan digitalnya. Selengkap, untuk apa bertengkar? Tidak ada orang tidak perlu bertengkar di akhirat. Bertengkar pun tidak ada gunanya. Sementara di dunia ini manusia bertengkar. Jadi surat Yasin tadi 49 itu konteksnya di dunia. Pertengkaran yang terjadi ketika masih di dunia. Maka orang yang bertengkar di dunia ini memang hebat. Memang pertengkarnya hebat-hebat. Ya. Bahkan sampai berbunuh-bunuhan, menghilangkan nyawa. Itu kenapa pertengkarannya pun ditasdidkan menjadi yakhisimun. Didobolkan hurufnya untuk menunjukkan ini pertengkaran yang memang ya ekstra, sebagaimana ekstranya sad ya yakhisimun, sebagaimana tasdidnya sad, sungguh-sungguh seriusnya. Karena semua orang ingin memenangkan pertarungan di dunia ini. Kalau di akhirat enggak, manusia enggak akan bertengkar hebat. Kenapa? Langsung ada pengadilan yang seadil-adilnya. Dia sudah tahu bahwa memang dia salah, ada catatan digitalnya, tidak ada yang bisa membantah. Itulah alasannya kenapa pertengkaran di dunia itu yakhisimun, dengan mendobolkan huruf shad dan mentasdidkannya untuk menunjukkan pertengkaran yang ya, berlipat ganda dan serius. Tapi pertengkaran di akhirat tahtasimun, normal saja, pertengkaran biasa saja. Karena di sana tidak akan ada yang dizalimi. Nah, itulah rahasianya kenapa pertengkaran di surat Yasin 49 itu yakhisimun, tidak wajar, tidak biasa. Kenapa pertengkaran di Az-Zumar 31 tahtasimun? Karena pertengkarannya biasa, normal. Ini pertengkaran di akhirat, di pengadilan Allah. Manusia bertengkar biasa, karena memang tidak perlu juga bertengkar, semuanya sudah terang benderang. Ya, yauma tublas sarair wa hussila ma fi sudur. Semuanya terbuka dengan terang benderang. Tidak ada yang perlu bertengkar di sana. Di sini karena banyak yang bisa menyembunyikan data, fakta. Makanya mereka akan terus bertengkar dan sampai hari kiamat akan terus bertengkar. Nah, itulah rahasianya kenapa pola kata bertengkar di surat Yasin 49 itu berbeda dengan pola bertengkar di surat Az-Zumar 31, karena tempat pertengkarannya berbeda. Yang satu tempat pertengkaran di dunia, yang satu tempat pertengkarannya nanti di akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.